Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngobrol perkara iman, kebetulan saya subuh ini dapat jadwal. Karena itu seperti dikatakan oleh pembawa acara tadi tentang kemaslahatan dalam arti fungsi masjid. Jadi dalam hal ini salah satu daripada amaliyah kita yaitu bagaimana kita mengkaji ilmu-ilmu, terutama tentang bagaimana amalan-amalan yang harus kita laksanakan, yang harus kita fahami, yang harus kita implementasikan, terapkan dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, terutama sehingga menjadi amalan yang benar, amalan yang tentunya ada arah. Maka dalam hal ini diskusi, kajian-kajian itu penting bagi kita. InsyaAllah sering kita mendengar para ulama mengatakan bahwa kajian-kajian atau katakan majelis-majelis daripada pikir dakwah ini, maka ada beberapa keuntungan. Keuntungan terutama kita diturunkan oleh Allah rahmat. Kemudian dibukakan pintu berkah. Kemudian nama kita diagung-agungkan oleh malaikat. Kalau dulunya ketika malaikat memprotes atas kejadian Allah menciptakan manusia, karena kata malaikat, apakah engkau akan menciptakan orang-orang yang akan membuat pertumpahan darah di muka bumi? Tapi kata Allah, aku lebih tahu. Dan ini kata Allah, lihat, hambaku yang ada di Masjid Al-Ikhlas sedang mengadakan fikir, sedang mengadakan kajian-kajian. Tentunya hadirin, kita berharap mudah-mudahan kajian ini menjadi satu referensi, katakan marajik kita untuk menjadi patokan. Dan tentunya saya sendiri tidaklah luput dari kesalahan ataupun tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, kalaupun ada yang salah, tolong ditegurkan, tolong dikritik sama-sama, sebab tujuannya tidak lain dalam rangka kita memperdalam, mengingatkan kembali khususnya inna dzikra tanfa'ul mu'minin, mengingatkan itu bermanfaat bagi mukmin. Jadi saling mengingatkan. Jadi subuh ini kajian kita, saya sudah merenung-renung juga beberapa hal yang kalau kita amaliyah kita yang kita lakukan hari-hari ini, kadang-kadang kita hayal dengan aktivitas rutinitas amaliyah itu, tapi tidak kita kaji. Oleh karena itu, dalam kajian ini saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, coba kita renungkan kembali makna terutama syahadat. Syahadat, kita bersyahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu makna hakikat dari kita membaca syahadat itu, kita udah tahu syahadat itu artinya kesaksian. Kesaksian. Asyhadu artinya aku bersaksi. Dalam bahasa Arab itu asyhadu, aku bersaksi. Kalau kami bersaksi, nashhadu. Maka bentuk masdar, bentuk kata jadinya atau bentuk gerunnya dalam bahasa Inggris itu adalah syahadah, kesaksian. Nah, secara bahasa, ketika kita mengucapkan aku bersaksi bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah,
Seperti apa kita bersaksi? Biasanya dalam pandangan kita, dalam pemahaman kita, orang Indonesia menyaksikan itu adalah mata kita melihat. Baru dikatakan bersaksi. Mata kita melihat, memandang. Siapa saksinya? Kejadian misalnya kecelakaan di satu tempat. Ada saksinya. Ini saya Pak menyaksikannya Pak. Artinya dalam bahasa pandangan saksi itu melihat. Nah, sekarang kita kembalikan kepada kesaksian itu tadi. Siapa yang kita lihat? Udahkah kita melihat Allah? Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tuhan berarti Allah cuma satu. Apakah memandang itu dengan pandangan mata seperti dalam bahasa Indonesia tadi, atau makna yang lain? Ini. Jadi kita sama-sama kita lihat. Menyaksikan dalam arti apa? Kalau dalam bahasa Arab itu bersaksi. Dan yang kita saksikan Allah itu hanya satu, Allah. Tulisan Allah itu, kalau kita hanya memandang kepada huruf tulisannya, alif, lam, lam, ha. Ini kalau dalam bahasa Arab itu, Allah itu, ini mohon maaf ya Pak, kita bahasa dalam bahasa dulu, kajian bahasa dulu. Sebab kalau kita sampai kepada hakikat yang sebenarnya, gimana sih? Apakah benar? Jadi kita telusuri dulu. Allah itu kan tulisan. Dalam bahasa Arab, setiap isim yang ma'rifat, artinya isim benda yang dikenal, ditandai dengan alif dengan lam. Kan gitu. Jadi macam kita menyebut Al-Quran. Tadi kan Quran, Al-Quran. Islam, Al-Islam. Jadi ada Al. Maka Allah itu sendiri Allah. Kalau hilangkan alif dan lamnya jadi lahu. Lahu. Lanya naik dalam bahasa Arab artinya untuk, bagi dia. Kalau kita ini kan telusuri, hu-nya lagi kembali menjadi hu. Kalau dalam isim domir itu hu itu dia. Nah, lebur. Ini kalau kita kembali melihat tulisan. Kalau kita kembali melihat saksi. Kalau kita memahami hanya saksi itu dengan mata kepala, udahkah kita? Oleh karena itulah, maka di sini perlu pendalaman kita, perlu pengkajian yang lebih dalam, sehingga menjadi sesuatu yang kita bukan diperdebatkan untuk menjadi perdebatan yang menjadi persengkiuhan, tak. Diperdebatkan itu untuk dikaji, untuk dibedah. Mengapa kita selalu setiap hari bersaksi, padahal dalam kajian kita dalam bahasa Indonesia itu melihat mata kepala. Lalu melihat dengan apa kita? Maka tadi saya mendengar Profesor Dr. Abdul Syakur itu mengungkapkan tentang kajian tentang syahadat ini tadi. Beliau mengatakan sebenarnya dalam bahasa Indonesia bersaksi itu, asyhadu itu menyaksikan. Tapi sesungguhnya bukan berarti menyaksikan. Boleh diartikan mengatakan. Aku berkata. Dilapaskan dengan mulut, aku berkata. Berkata dalam arti mengatakan sama dengan syahadat. Kalau dalam arti di ijazah itu, kalau dalam bahasa Arab itu ijazah itu syahadat. Syahadat itu pernyataan. Oleh karena itu, di situ konsekuensi dari kita mengatakan kita telah bersaksi ini bukan semata-mata mata kepala kita melihat, tapi adalah kesaksian dalam arti pernyataan diri kita yang sedalam-dalamnya ini bahwa Tuhan itu hanya Allah. Konsekuensinya apa? Kita tidak boleh lagi beriman kepada yang lain. Yang besar itu hanya Allah.
Tempat mengadu hanya Allah, tempat meminta hanya Allah, segala satu hanya kepada Allah. Maka di dalam kita solat, waktu iftitah, doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati, sesungguhnya aku ini ku hadapkan wajahku. Wajah yang mana? Kan gitu. Di samping wajah yang dia ini fisik, di samping yang wajah ini fisik kita menghadap, coba kita renungkan, kita menghadapkan ke arah kiblat, ke Ka'bah. Ka'bah itu kalau kita buat skema dunia ini bulatnya, berarti mungkin lengkungan gitu ke bawah ke sana. Yang di sana itu masih jam 2 subuh di Mekah itu. Tapi wajah yang mana kita hadapkan? Di sinilah semakin kita kepada kita ni bahawa pemahaman kita di dalam Al-Quran itu Allah disuruh kita wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Wattakhidhu min maqam Ibrahim, ambil di mana di tempat Ibrahim mendirikan tempat solat itu sendiri, itu di Ka'bah itu, hadapkan wajah apa? Wajah fikiran kita, wajah pikiran, wajah hati, wajah yang sebenarnya ini. Nah, di sini jadi dalam hal pemahaman kita terhadap makna hakikat dan yang sebenarnya, kita tidak dapat hanya semata-mata patokan gitu bahasa, tapi bagaimana kita memahami. Artinya konsekuensi daripada syahadat kita ni tadi, kesaksian ni tadi, bahawa kita yang pertama, kita seperti dikatakan dalam istilah solat itu, sembahlah Allah sampai engkau seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, Allah melihat kamu. Jadi kesaksian ini dalam arti kita ni bersaksi bahawa sesungguhnya Allah itu melihat kita. Kita tidak melihat Allah, tapi melihat ciptaan Allah. Kita melihat bahawa kita dipandang oleh Allah. Ini sesungguhnya konsekuensi daripada syahadat kita ini tadi. Maka implementasi syahadat ini konsekuensinya dalam kehidupan kita, tidak boleh kita, kata Pak Zainuddin, dia mengucapkan syahadat, tapi begitu ada hal-hal tertentu lebih percaya kepada dukun, syahadatnya jadi batal. Dia bersyahadat setiap waktu, tapi dia lebih yakin kepada bahawa gaji dialah yang memberi makan kepada dia. Ini, jadi inilah yang disebut dengan kemusyrikan, atau katakan syirik, bisa besar bisa kecil. Syirik kecil kerana kita sesuatunya, Allah untung mah aku ini, untung mah bapaknya, untung mah ini. Ada untungnya yang sifatnya itu menggantungkan kepada sesuatu selain Allah. Ini tadilah. Jadi intisari daripada kita bersyahadat ini tadi, maksudnya bukan semata-mata kita kesaksian dalam hati mata kepala kalau dilihat secara bahasa, tapi adalah menyatakan pernyataan benar-benar kita ini mengatakan Tuhan itu hanya Allah, dan sebagai daripada apa yang kita ikuti, yaitu Muhammad Rasulullah, dia itu bentuk daripada implementasi Allah itu sendiri. Dalam ketika Allah mengatakan dirinya itu adalah Allah, kita mengetahuinya dari Muhammad itu. Dari Muhammad itu, yang Rasulullah itu, yang dia inilah sumber awal media daripada kita sampai kepada Allah. Ini sebab Bapak Ibu coba dengarkan, ketika kita mendengar azan, setelah azan itu kita baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, ya Allah panggilan ini telah sempurna, wassalatil qa'imah, dan hubungan ini telah terjadi, telah didirikan. Walaupun mungkin kita masih berada di sudut, masih ada tempat wudhu, mendengar suara azan, kita mengatakan hubungan ini telah terjadi, terkoneksi bahasanya. Maka bahasanya ati Muhammadanil wasilah,
Datangkan Muhammad sebagai media. Jadi Muhammad yang dia ini nur Allah, Muhammad yang dia ini adalah asal mula dari ruh kita. Dia sebagai media untuk sampai kepada Allah. Jadi syahadat ini tadi, syahadat yang tauhidnya tentang kebesaran Allah, syahadat yang keduanya itu adalah bagaimana kita mengatakan bahawa Muhammad sebagai Rasul Allah ini, sebab dialah kita sampai kepada Allah SWT. Karena itu tidak boleh kita lupakan. Maka yang kedua berikutnya bersalawat. Bersalawat itu hari ini kita memahami. Kita lihat di TV makna solat dalam kehidupan kita, masyarakat kita, organisasi kita. Mengatakan, ya Allah berikanlah kepada Muhammad ini. Sebenarnya kalau kita bertanya siapa kita, siapa Muhammad? Kenapa kita mendoakan Muhammad supaya berikanlah ya Allah kepada Muhammad? Sebenarnya tidak gitu. Tidak sekedar itu maksud saya. Itu boleh-boleh saja kita menterjemahkan tentang doa kita. Tapi yang sesungguhnya kita ini bersalawat itu artinya berhubungan, meminta. Meminta kepada Allah, ya Allah hubungkan aku atas Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, hubungkan siapa? Dia ini, kita, diri kita ini yang di dalam badan kita ini, yang fisik maupun yang batin ini, hubungkan kepada Muhammad, yang Muhammad itu asal mula. Sebagaimana diungkap di hadis qudsi, ana abul arwah, kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad, ana abul arwah, aku ni bapak para roh. Wa Adam abul bashar, Adam bapaknya manusia. Maksudnya Adam bapak manusia yang fisik dari Adam, Adam dari tanah, dan yang ruh yang di dalam ini dia dari Muhammad. Muhammad itu adalah dia itu nur Allah, ana nurullah, kata Rasulullah dalam hadis qudsinya. Jadi ruh ini dia dari Rasulullah, dari Muhammad, siapapun dia. Mungkin di sini ada para habaib di sini. Ada orang tuan-tuan yang memang secara fisik dia dari Muhammad, keturunan Muhammad. Tetapi yang secara ruh semua kita, mungkin ada di sini ada orang Jawa, ada orang Melayu, ada orang Dayak, ada orang Madura sebenarnya. Sama. Ruhnya ini adalah dari Muhammad ini tadi yang sebagai sumber daripada roh kita. Maka kita minta terhubung dengan Muhammad. Muhammad itu maknanya yaitu terpuji dalam bahasa Arab. Sedangkan Nabi Muhammad yang diutus Allah itu tadi, coba lihat di surah As-Saff. Di surah As-Saff ayat yang keberapa itu? Apa kata Nabi Isa? Wa iz qala Isa bin Maryam, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa mengatakan, aku ini Rasul Allah diutus kepada kalian wahai Bani Israel, membawa kabar gembira setelah aku ini datang seorang Nabi min ba'di ismuhu, namanya Ahmad. Jadi Ahmad itu. Lalu mengapa Muhammad? Muhammad itu kena sifat yang itu terpuji, artinya itu. Bentuk dalam bahasa Arab itu dari kata hamida yahmadu hamdan ahmadan muhammadan. Itu akar katanya. Jadi Muhammad itu terpuji, sifat yang terpuji yang melekat pada Ahmad ini tadi menjadi Muhammad ini tadi tidak lagi kepada yang fisik, tapi dia adalah sifat yang dia itu nur. Makanya kita terutama bapak-bapak yang sudah kajian yang tinggi tahu bahwa yang pertama diciptakan oleh Allah bukannya yang lain tapi Muhammad, Nur Muhammad. Maka ada nama Muhammad Yusuf. Padahal Nabi Yusuf pikir dulu rangkaian anaknya itu, fase kenabiannya itu. Muhammad Zulkifli, Muhammad Isa, Muhammad Adam. Mengapa dulu Muhammad? Ini tadi. Karena memang Muhammad yang dia itu yang nurnya diciptakan pertama kali. Nah, ini tadi. Jadi kita supaya terhubung. Bersalawat itu supaya terhubung. Jadi saya simpulkan yang pertama tadi syahadat tentang pengakuan kita kepada Allah itu pernyataan kita supaya kita menyatakan tiada Tuhan selain Allah itu bukan semata menyaksikan dalam arti dalam bahasa Arab melihat enggak,
Tapi melihat dalam arti melihat secara batiniah, menyaksikan, mengatakan penegasan kata Profesor Sakur adalah menyatakan sebenar-benarnya hanya Allah. Konsekuensinya, maka jangan sampai kita syirik, jangan sampai kita membesarkan yang lain-lain. Maka Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Esa, sebagainya itu adalah konsekuensi daripada syahadat kita. Oleh karena itu perlu orang-orang yang mungkin sebelum dia masuk Islam dia bersyahadat. Maka syahadat ini tadi untuk kesaksian diri, bukan sekadar mata melihat secara mata kepala anda, tapi menyatakan, bersaksi dalam arti menyatakan untuk keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir Bapak Ibu sekalian, apa yang dapat saya sampaikan, mungkin ada yang mau bertanya kali. Pakai bertanya anda usah mainin. Pak Ustaz Ridho. Tidak ada bertanya jawab mungkin Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita yang ringan-ringan ya ni tentang masalah syahadat ni tadi dalam bahasa Arab artinya menyaksikan. Apakah menyaksikan cara mata kepala langsung tidak? Ternyata bersyahadat ini tadi artinya bersaksi, artinya membuat pernyataan, menyatakan, kan gitu. Kalau berselawat ni tadi bukan kita semata-mata mendoakan Nabi itu supaya diberi gini, tapi tidak, doa kita supaya terhubung dengan Nabi. Shalla yusalli itu artinya hubungan. Salli, hubungkan. Salawatan, hubungan. Dalam bahasa sekarang itu koneksi. Jadi kalau sudah terkoneksi kita dengan Muhammad lalu kita dengan Allah, ini tiga arah sumber ni. Kita pada diri kita ini Muhammad, Allah, ini insya-Allah Bapak Ibu sekalian, jadilah kita menjadi pribadi-pribadi yang dia itu pribadi Muhammad dan dia dekat dengan Allah. Nah, insya-Allah ini tadi semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mungkin dari kita ada polemik-polemik, katakan perbedaan-perbedaan pemahaman, ya tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting pemahaman itu, perbedaan itu dalam rangka menuju mencari kebenaran. Yang penting tidak pembenaran, tapi kebenaran yang sesungguhnya perlu kita kaji. Inilah perlu kajian-kajian kita itu. Jangan sampai kita umat Islam diberi daripada kemampuan untuk berfikir, diberi referensi, jangan tidak kita gunakan. Maka di dalam Al-Quran itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Maknanya apa? Serulah kepada Tuhanmu, kepada jalan Tuhanmu bil mau'izatil hasanah, dengan peringatan yang terbaik. Wajadilhum tu maknanya itu berargumentasilah, berjadal-jadallah. Jadal tu ya Pak Nasir Sam artinya itu berdiskusi. Bisa dikatakan kasarnya berdebat. Berdebat itu tadi mencari kebenaran. Wajadilhum billati hiya ahsan, itu berdebat dengan argumentasi-argumentasi yang dianggap baik. Jadi tidak menutup kemungkinan. Makanya para orang-orang ahli dulu mengatakan tidak tertutup pintu ijtihad itu. Nah, mungkin ya ada juga yang kadang-kadang karena tidak tertutup kebablasan. Macam kasus yang sekarang ini yang viral ya, cerita di pesantren Al Zaitun ini kadang-kadang ini juga ini perlu nak kita diskusikan masalah kasus pesantren Al Zaitun. Perlu. Kenapa? Takut menimbulkan keresahan-keresahan. Benarkah Panji Anom mengatakan begini-begini, alasannya begini-begini? Nah, ini karena menimbulkan kontroversi, maka diadakanlah kajian-kajian untuk kita mencari kebenaran itu sendiri. Ibadah tetap jalankan macam biasa, tapi untuk masalah ilmu, mungkin inilah ilmunya Allah begitu luas, begitu banyak, jadi tidak menutup kemungkinan untuk kita perdebatkan. Dan jangan semena-mena, mohon maaf, nuhun sewu, kita menyalahkan serta-merta tanpa dalil-dalil yang kita kita pahami, tanpa tidak kita kuasai. Sebagai contoh begini Bapak Ibu, mungkin kasus puluhan tahun yang lalu di Sandai. Di Sandai itu
ada kawan kita dari Makkah sana bawa buku-buku tentang Wahabi. Wahabi akhirnya diterapkan di Sandai, resahlah di masyarakat Sandai. Kenapa? Melalain katanya. Sementara masyarakat mengatakan dia melalain, sedangkan dia mengatakan ini melalain, tak sesuai dengan ini. Nah, cuman kelemahan kita tu, kami di Majlis Ulama tu agak kelirunya kenapa diberikan ke polisi bukunya tu. Emang polisi bisa mengkaji kitab? Kan tak bisa. Yang ada tu ulama. Ulama lah yang mengkaji kitab-kitab itu, benar tak? Ini tadi. Jadi akan tidak menutup kemungkinan ke depan akan ada faham-faham, akan ada tentunya. Jangan artinya kita jangan terlalu ini menutup diri. Kita kaji, kita benar-benar. Tapi kita amalan kita tetap amalan ahlu sunnah wal jamaah. Tapi mengkaji itu sendiri tidak menutup kemungkinan. Inilah Bapak Ibu sekalian. Kadang ini sering terjadi. Kemarin juga terjadi perbedaan solat Idul Fitri. Tanggalnya ngapa tidak sama, ada Muhammadiyah, ada NU. Itu kan kenapa tidak kita kaji, kan gitu. Yang penting kita tidak menghujat, langsung menyalahkan, jangan sampai. Tapi kita berfikir bahwa kita kaji, oh ini punya dalil, ini punya alasan, ini punya dalil, ini punya alasan. Sehingga demikianlah yang sebenarnya Islam itu. Zaman Rasulullah, zaman sahabat sudah ada terjadi perbedaan-perbedaan dalam hal pengamalan agama ni. Oleh karena itu, mari sama-sama kita buka pikiran kita buka kemauan kita untuk membedah agama ni, kita tingkatkan. Jangan sampai kita peribahasa itu ngikut tanpa berfikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pemahaman kepada kita, terutama menyangkut syahadat ini tadi. Ya, kita perdalam lagi. Silakan untuk kita ini. Saya hanya mencari nilai ibadahnya saja di sini, walaupun mungkin tidak ada ilmunya, tapi ibadahnya untuk kita sama-sama duduk di sini. Mudah-mudahan duduk ini menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma ya bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam